Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari teman kita Ibu Rangga yang ada di Bengkulu. Jadi Ibu Rangga ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di sebuah leasing ya, finance gitu, dengan menggunakan jaminan BPKB, dan BPKB-nya itu pinjam dari keponakannya. Jadi hanya pinjam BPKB untuk jaminan utang. Nah, setelah mengangsur beberapa bulan, dia tidak menceritakan besarnya angsuran dan sudah berapa bulan masuk, tapi yang jelas sekarang dia sudah dalam posisi menunggak 2 bulan. Oleh petugas finance kemudian ditagih, tapi karena sampai sekarang belum bisa bayar, kemudian pihak finance ini menyelidiki keberadaan unitnya. Nah, karena ditanya di mana unitnya, tidak jelas menjawab bahwa unit tidak ada di rumah. Kemudian petugas finance itu kemudian mengirimkan WA yang isinya adalah ancaman akan mempidanakan dengan pasal penggelapan barang fidusia. Bila sampai dengan tanggal sekian tidak bisa di-story, maka akan dilakukan pelaporan penggelapan barang fidusia. Nah, ibu ini menanyakan apa yang harus dia lakukan dan apakah bisa saya dipidanakan dengan pasal itu, Pak. Padahal dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya hanya pinjam BPKB. Oke, jadi Ibu Rangga di Bengkulu, saya jelaskan ya bahwa di permukaan yang bisa kita lihat itu memang finance tersebut bisa melaporkan ibu dengan pasal penggelapan barang fidusia. Karena apa? Karena biasanya pinjaman dengan jaminan BPKB, dan bila set BPKB-nya tersebut belum dibalik nama, maka biasanya pihak finance itu membuatkan kwitansi seolah-olah telah terjadi jual beli antara pemilik yang tercantum namanya di BPKB itu kepada ibu gitu ya. Biasanya dibuatkan seperti itu kepada debiturnya. Jadi seolah-olah debitur itu mengantungi kwitansi jual beli dari pemilik BPKB yang lama. Nah, sehingga di permukaan itu memang seolah-olah unit itu milik ibu, kendaraan itu milik ibu, dan ibu jaminkan sebagai agunan hutang gitu ya. Nah, ketika saat ini mereka menjumpai bahwa unit tidak dalam penguasaan ibu, sekalipun ibu sudah menjelaskan bahwa dari awal saya sudah sampaikan ke surveyornya bahwa saya hanya pinjam jaminan ke adik ipar saya. Sekalipun ibu sudah menyatakan seperti itu, di balik itu ibu tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah ibu hanya dari pinjam gitu. Dan makanya kenapa seolah-olah kan mobilnya tetap dipegang oleh pemiliknya, oleh ipar ibu itu. Jadi bukan karena ibu menggadaikan. Jadi di permukaan seperti itu. Tapi saya rasa ibu juga nggak perlu khawatir kalau itu dilaporkan ke kepolisian dengan tindak pidana penggelapan barang fidusia. Toh juga polisi tidak akan serta-merta mempercayai laporan tersebut. Pasti kan ibu juga akan dimintai keterangan, kemudian adik ipar ibu juga pasti akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Jadi nanti akan terungkap kronologi yang sebenarnya. Pada dasarnya penggelapan barang fidusia itu sepanjang unitnya bisa diketemukan ada, itu sebenarnya jarang kok diproses gitu ya, kecuali unitnya benar-benar hilang gitu. Nah, ini kan ibu bisa menunjukkan bahwa unit ada gitu, dan memang ada pada pemiliknya, dan sejak awal BPKB-nya memang hanya pinjam gitu. Nah, yang saya sayangkan dalam hal ini itu ketika ibu menyatakan bahwa saya BPKB-nya pinjam, harusnya pihak leasing itu meminta agar pemilik yang sebenarnya ikut tanda tangan. Jadi pemilik yang sebenarnya nanti statusnya adalah sebagai penjamin atas utang tersebut.
Sehingga di permukaan pun cerita yang akan muncul adalah ibu pinjam kepada si fulan, fulan ikut tanda tangan sebagai penjamin. Harusnya seperti itu kan, bukan malah seolah-olah mendesain seolah-olah ibu sebagai pemilik kendaraan tersebut. Apalagi kemudian dibuatkan kwitansinya oleh pihak leasing bahwa itu telah terjadi jual beli antara atas nama BPKB dengan ibu gitu ya. Nah, ini menurut saya kesalahannya ada di pihak leasing kalau memang ibu sudah jujur menyatakan sejak awal bahwa BPKB-nya adalah pinjam seperti itu. Kemudian yang lebih penting daripada itu, justru saya mengingatkan kepada ibu, hati-hati terhadap kendaraan yang dipinjam oleh ibu itu, yang BPKB-nya dipinjam untuk jaminan itu, bila suatu ketika saudara ibu keluar bepergian menggunakan mobil itu, kemudian dihentikan oleh DC, kemudian diminta DC di jalan. Itu yang harus hati-hati, karena kalau mental yang bawa mobil itu nggak kuat, bisa kena itu mobilnya diminta di jalan, bisa kena ditarik di jalan gitu. Karena biasanya DC kan mainnya nggak seorang diri, biasanya dia beberapa orang dan menekan, mengintimidasi sehingga membuat yang bawa mobil itu ketakutan dan akhirnya menyerahkan. Nah, ini kalau sampai terjadi kan repot. Biasanya pihak leasing akan meminta ibu untuk melunasi tunggakannya plus biaya penarikan. Nah, itu kan tambah berat jadinya ya. Untuk ngangsur aja nggak ada duit, apalagi kalau sampai unitnya ketarik oleh DC. Kalau unitnya ketarik oleh DC, maka pasti pihak leasing akan meminta ibu melunasi semua tunggakannya plus biaya penarikan. Karena DC itu, debt collector itu, kalau dari eksternal itu biasanya mereka itu dapat penghasilan dari fee penarikan, mereka tidak digaji, sehingga mereka akan berusaha memaksimalkan, kalau perlu melibatkan teman-teman yang lain agar bisa unitnya itu ketarik. Nah, biasanya dari situlah mereka punya penghasilan dari fee penarikannya. Makanya ketika dia dapat target di jalan, unit yang sedang dicari karena tunggakannya belum dibayar, mereka akan bekerja sama dengan desa yang lain untuk memaksimalkan bisa narik kendaraan itu. Kemudian apakah mereka tidak tahu bahwa penarikan di jalan tidak boleh? Mereka tahu. Tapi mereka mengabaikan itu karena hanya dengan cara itu mereka akan mudah menarik kendaraannya. Dengan mengintimidasi di jalan itu akan mudah ya. Karena biasanya yang bawa lebih sedikit orangnya daripada yang berusaha menarik kendaraannya. Nah, itu yang ibu harus perhatikan. Jangan sampai permasalahan menjadi jauh lebih rumit ketika unitnya ketika dipakai di jalan oleh pemiliknya ditarik oleh DC, karena pasti posisi tawar ibu lemah. Kalau tidak dibayar tunggakannya dan biaya penarikannya, maka dianggap unit telah dikembalikan kepada leasing. Nah, kalau kayak gitu lebih parah lagi. Kalau tertunda-tunda pembayaran lebih parah lagi. Ibu harus menggantikan mobil itu, harus mengganti mobil seharga mobil itu kepada ipar ibu yang ibu pinjamin BPKB-nya. Itu nanti akan lebih parah lagi. Jadi saran saya, kalau memang BPKB-nya pinjam, usahakan dijaga angsurannya. Itu yang paling penting, yang paling mudah, dijaga angsurannya, karena ibu sudah mempertaruhkan resiko terhadap orang lain ya. Yang punya resiko itu orang lain, bukan ibu malah, kayak gitu ya. Dan kalau belum bisa ya berpesan kepada pemilik kendaraan agar hati-hati menggunakannya di jalan. Seperti itu penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.